Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Brahim adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung yang dirintis mulai tahun 2014 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Tidung di Kalimantan Timur. RSUD Ahmad Brahim juga terus berbenah diri untuk mengembangkan kualitas manajemen rumah sakit dan melaksanakan tugas serta fungsi rumah sakit secara profesional. Berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, RSUD Ahmad Brahim memiliki visi dan misinya. Antara lain, visi menjadi penyelenggara layanan kesehatan yang berintegritas, profesional, inovatif, dan terpercaya. Misi 1. Bekerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif. 2. Selalu melayani dan membantu kebutuhan pasien dengan mengutamakan keselamatan pasien dan pendekatan kemanusiaan. 3. Dapat menjadi rumah sakit yang dikenal karena memiliki keramahan, profesionalitas, dan bertanggung jawab. 4. Dapat menjadi contoh bagi rumah sakit lain dalam transparansi penggunaan dana rumah sakit. 5. Pelayanan yang diberikan berfokus pada pasien. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung, kesejawatan, kerjasama disiplin, serta penuh tanggung jawab berdasarkan profesionalitas. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, produk-produk hukum yang mengatur RSUD Ahmad Brahim antara lain: 1. Peraturan Bupati Tanah Tidung Nomor 50 Tahun 2017 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Brahim Kelas D Pratama. 2. Peraturan Bupati Tanah Tidung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pelayanan medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Brahim Kabupaten Tanah Tidung. Dan 3. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Tidung Nomor 37 Tahun 2018 tentang logo Rumah Sakit Ahmad Brahim. Sebagai lulusan S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan epidemiologi dari Universitas Mula Warman Samarinda, kini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Brahim Kabupaten Tanah Tidung sebagai ahli pertama epidemiolog kesehatan. Adapun tugas pokok dan fungsi saya di unit kerja RSUD Ahmad Brahim antara lain: 1. Melakukan kegiatan epidemiologi manajerial yang tugasnya menyusun, melaksanakan, dan mendokumentasikan rancangan epidemiologi manajerial pada wilayah terbatas bersama ahli. 2. Melakukan kegiatan surveillance epidemiologi, yaitu merancang dan melaksanakan desain surveillance serta menyempurnakan hasil surveillance dalam rangka deteksi dini penyakit di tingkat kabupaten. 3. Melakukan kegiatan kewaspadaan dini kejadian luar biasa atau KLB, yang tugasnya melaksanakan identifikasi potensi KLB, menyusun materi pemberdayaan, dan melaksanakan pemberdayaan kelompok serta tokoh masyarakat di tingkat kabupaten. 4. Melakukan kegiatan monitoring evaluasi program yang tugasnya melaksanakan surveillance epidemiologi dan pemantauan mutu monitoring evaluasi di bawah bimbingan dan supervisi. 5. Melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB yang tugasnya meliputi penyelidikan dengan metode epidemiologi analitik, penapisan faktor risiko, dan menyusun rancangan pengumpulan dan pengolahan data kualitatif dan data referensi penyakit. 6. Melakukan kegiatan manajemen data epidemiologi, yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data kualitatif serta validasi data kuantitas dan kualitas, serta menyusun bahan laporan umpan balik di tingkat kabupaten. 7. Melakukan kegiatan kajian epidemiologi yang tugasnya meliputi pelaksanaan kajian epidemiologi analitik, kualitatif, dan referensi di bawah bimbingan dan supervisi. 8. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi epidemiologi, yaitu mempresentasikan hasil kerja, menyusun bahan, dan melakukan penyebarluasan hasil epidemiologi. Berangkat dari belum optimalnya dalam mengolah data dan analisis data kejadian luar biasa atau KLB dan masalah kesehatan di masyarakat, tentu saja ini berdampak pada kebijakan yang diterapkan pada masyarakat yang terdampak masalah kesehatan. Kobo Toolbox merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengambilan data secara luring atau offline. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih mudah dengan Kobo Toolbox. Aplikasi ini berperan dalam proses pengumpulan dan perekaman agar menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Penggunaan aplikasi ini dapat diadopsi dalam berbagai situasi lapangan, seperti darurat masalah kesehatan di masyarakat. Misalnya saja terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, seperti penyakit demam berdarah dengue atau DBD, temuan kasus gizi buruk seperti marasmus dan kwashiorkor, bahkan hingga keracunan makanan. Dapat dipantau datanya dan perkembangannya melalui input data menggunakan aplikasi Kobo Toolbox. Hal ini juga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, bahkan bagi mereka yang awam sekalipun. Harapannya dalam proses pengambilan data, pengolahan hingga analisis data kesehatan dapat dilakukan secara optimal. Terima kasih.